kita punya puasa, kita punya zakat, kita punya sedekah, kita punya amal soleh yang banyak, tapi kalau Allah nggak mau beli karena cacat, lalu kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini alhamdulillah, kita di antara sekian banyak makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama jin dan manusia, kita termasuk di antara yang dipilih oleh Allah untuk hadir di tempat ini melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Ini adalah nikmat yang besar, ini adalah karunia yang besar, ini adalah sesuatu bukti kecintaan Allah kepada kita semua. Tinggal bagaimana kita menjaga cinta Allah itu agar supaya kita bisa tetap dalam ketaatan dan keistiqomahan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengorbankan segalanya untuk mengajarkan dan mendakwahkan Islam, sehingga Islam itu sampai kepada kita semua. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat merasa berat dirasakan olehnya apa yang menjadi beban-beban kita semua. Beliau telah membuktikan cintanya kepada kita semua, sehingga ketika Allah panggil dia, yang terbayang di benak Rasulullah itu bukan istrinya, bukan anak-anaknya, tapi yang terbayang dalam kepalanya, dalam benaknya, dalam pikirannya saat itu adalah ummati, ummati, ummati. Yang terbayang di benaknya ketika beliau mau wafat itu adalah umatku, 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 kata. Nah, ini bukti bahwa betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita semua, dan itu kemudian Allah abadikan di dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah berfirman, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari golonganmu sendiri, makhluk yang sama dengan dirimu, azizun alaihi ma anittum. Rasul itu merasa berat, dia rasakan beban kita.
Jadi kalau kita yang memikul beban, harusnya kita yang keberatan, kita yang merasa berat. Tapi Rasul merasakan betapa beratnya beban kita, kemudian dia merasakan itu. Sebagaimana seorang ibu yang menyayangi putra putrinya, ketika putra putrinya sakit, maka dia merasa sakit juga. Sehingga tidak jarang ada orang tua yang mengatakan, kenapa bukan saya saja yang sakit? Itu karena cinta seorang ibu kepada anak-anaknya. Maka Rasul merasakan betapa berat dirasakan olehnya beban kita. Harisun alaikum, azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu sangat ingin kita ini menjadi orang yang benar. Rasul itu sangat ingin kita ini menjadi orang yang beriman. Rasul itu sangat ingin kita ini perilakunya lurus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah para jamaah sekalian betapa kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang bab berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Bersemangat kalau itu berbicara tentang urusan akhirat. Itu para sahabat itu semangatnya luar biasa kalau berbicara tentang akhirat. Pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bercerita tentang keutamaan bersedekah dengan tangan sendiri. Kemudian selepas pengajian ada salah seorang sahabat yang kemudian keluar dari masjid tergopoh-gopoh pulang ke rumahnya. Dia bawa kampak dan tali, sehingga ada yang bertanya kepadanya, kenapa pulang begitu tergopoh-gopoh? Kemudian kembali dengan tali dan kapak. Lalu dia mengatakan, saya ingin mencari kayu bakar. Kemudian kayu bakar itu saya jual ke pasar dan hasilnya akan saya sedekahkan, akan saya belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebegitu semangatnya ketika para sahabat itu berbicara tentang akhirat. Maka tidak boleh kalau kemudian pada bab yang telah lalu kita berbicara tentang isar, tentang bagaimana seorang sahabat dan kita semua sebagai seorang muslim itu berperilaku mendahulukan saudara-saudara kita, tapi pada bab akhirat itu enggak boleh kita isar. Maka harusnya kalau terkait dengan ibadah itu enggak boleh ada di antara kita yang melihat ada saf di depan yang kosong, orang lain kita persilahkan maju. Itu keliru. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalau seandainya kalian tahu keutamaan saf pertama itu, niscaya kalian akan memperebutkannya meskipun harus berkelahi untuk dapat saf pertama, meskipun harus saling sikut. Itu akan dilakukan kalau seandainya dia tahu betapa utamanya saf pertama itu. Bukan lalu mempersilahkan orang. Kalau dalam bab akhirat itu harusnya tanafus, berlomba-lomba, dulu-duluan, banyak-banyakan. Kalau dalam urusan dunia baru kita isar, bukan sebaliknya. Urusan akhirat kita isar, urusan dunia kita berlomba-lomba. Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menyinggung terkait urusan dunia ini dengan berbagai permisalan. Di antaranya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa dunia itu dibandingkan dengan akhirat itu seperti bahkan lebih murah
daripada sayap lalat dibandingkan dengan akhirat. Nilai dunia ini ya, itu tidak lebih mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan sayapnya lalat. Bukan lalat utuhnya, sayapnya saja. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika di pasar itu dia melihat ada seekor kambing. Ya, bukan kambing yang hidup, anak kambing jantan mati, cacat telinganya, kecil telinganya, tidak tumbuh dengan benar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang di pasar dan Rasul mengatakan, adakah yang mau beli ini dengan seharga 1 dirham? Kemudian ada yang nyeletuk, wahai Rasul, seandainya anak kambing jantan ini hidup saja nggak ada yang mau beli seharga segitu, karena telinganya cacat. Lalu apalagi ini bangkai kambing. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu ya, adakah yang mau ambil ini bangkai kambing ini? Dikasih saja itu bangkai kambing, nggak ada yang mau. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, kepada orang-orang di situ, Rasul mengatakan, begitulah nilai dunia itu tidak lebih dari bangkai kambing jantan yang cacat telinganya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, ya, kalau untuk urusan akhirat harusnya kita berlomba-lomba, ya, tidak saling mempersilahkan, ya. Tidak kemudian kita mundur-mundur, ya, kita biarkan orang lain lebih maju kalau urusan akhirat. Ini adalah persepsi yang keliru, ya, sementara kalau urusan dunia itu kita inginnya berlomba-lomba. Ada yang lebih megah dari kita, kita nggak mau kalah. Padahal semegah apapun rumah yang kita tinggali, sebesar apapun dia, ya, tetap rumah terakhir kita tidak lebih dari 2 kali 1 meter. Tidak lebih dari 2 kali 1 meter. Tanpa jendela, tanpa pintu. Semewah apapun jubah yang kita kenakan, pakaian yang kita pakai, tetap pakaian terakhir kita itu adalah kain kafan. Dan semahal apapun kendaraan kita, tetap kendaraan kita adalah korong batang itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan terhadap yang demikian itu hendaklah seseorang itu berlomba-lomba untuk mencapainya. Ayat ini surat Al-Mutaffifin ayat ke-26. Pada ayat-ayat sebelumnya mulai dari ayat 22, ayat 23, ayat 24, ayat 25 semuanya berbicara tentang kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat. Berbicara tentang surga, berbicara tentang dipan-dipan, ya, yang indah sekali. Kalau kita baca dalam surat Al-Mutaffifin ayat sebelumnya, ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berbakti kepada Allah itu benar-benar pada kenikmatan yang luar biasa di surga. Innal abrara
la fi na'im wa innal abrara la fi na'im 'alal araiki yanzurun. Alal araik yang zurun, di atas dipan-dipan yang megah itu mereka melihat pemandangan yang luar biasa indahnya. Kemudian ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ya, kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Wajahnya berseri-seri, senang sekali, bergembira semuanya. Nadratan na'im, yusqawna min rahiqim makhtum. Mereka diberi minuman dari khamar murni yang masih tersegel. Mereka diberikan kenikmatan yang luar biasa, berupa minuman yang tidak ada satupun minuman semahal apapun di dunia ini itu tidak akan pernah menyamai khamar yang dimaksud dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-25 ini. Kemudian pada ayat ke-26 ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan hendaklah pada yang demikian itu kita rebut itu. Dan hendaklah pada posisi kedudukan di akhirat nanti itu yang harus kita raih. Itu harus menjadi cita-cita kita semua, karena tidak ada satupun kenikmatan yang bisa menyamai kenikmatan orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga nanti. Semewah apapun kita di dunia ini, tidak mungkin kita akan bisa menikmati lebih dari 50 tahun, lebih dari 60 tahun. Bahkan ketika kita punya ruangan yang ber-AC sekalipun, ketika kita sudah umur 60 tahun, mungkin kita nggak akan kuat dingin. Bahkan ketika semua makanan terbeli oleh kita, mungkin fisik kita, jasad kita sudah tidak siap menerima makanan-makanan yang mewah itu. Ketika kue-kue itu semuanya manis-manis, lezat-lezat, kata dokter jangan makan itu, nanti diabetesnya kambuh, gula darahnya naik. Ketika kita makan yang asin-asin, ikan asin dan seterusnya, mungkin mampu kita beli, tapi bisa jadi kita tidak bisa menikmati. Apa kata dokter? Jangan makan yang asin-asin, nanti hipertensinya kambuh. Mungkin ayam yang enak, lezat, gurih itu mampu kita beli. Dengan perjuangan kita menabung sehingga kita punya aset yang banyak dari dunia ini. Kita investasi di sana, investasi di sini, tanah kita di mana-mana. Tapi itu apakah akan kita nikmati ketika umur kita sudah 60 tahun ke atas? Yang bahkan mungkin tulang komak pun sudah tidak enak lagi karena gigi kita tidak sanggup untuk menggigit. Tidak ada kenikmatan yang bisa kita nikmati di dunia ini lebih dari 60 tahun. Lalu kenapa kita harus korbankan urusan akhirat kita? Kita jaga, kita kejar dunia kita sampai melupakan sholat zuhur kita. Kita bekerja seharian sampai lupa kita bahwa asar itu sebentar lagi habis. Kemudian maghrib itu dalam kondisi letih, isya pun sudah enggak kuat, lalu ketiduran. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, dalam urusan dunia hendaknya kita mengambil pada Allah Subhanahu wa taala, padahal setiap Allah panggil dia juga terlambat datang.
Lalu apakah kita memaksa Allah agar Allah berikan keinginan kita tepat waktu, sementara ketika kita dipanggil oleh Allah kita tunda-tunda? Harusnya dalam urusan akhirat, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan adapun untuk urusan yang demikian itu, hendaklah kita semua falyatanafasil mutanafisun, termasuk di dalam mencari keberkahan di dalam hidup. Ada sebuah riwayat ya, dari Sahlin bin Sa'din radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam anna Rasul sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarabin fa syariba minhu. Nah, ini terkait dengan di dalam mencari keberkahan. Jadi suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Sahal, ya, itu datang kepada para sahabat itu dengan membawa air. Dengan membawa air. Ya. Fasyariba minhu. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah-tengah para sahabat. Fasyariba minhu, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam minum dari air itu. Jadi dia minum air itu enggak dihabisin. Ada sisa air. Ada sisa. Wa an yaminihi gulamun, di sebelah kanannya ada anak kecil. Gulam itu anak kecil. Bukan anak kecil sekali, enggak. Ya, pertengahan lah, kayak anak SD, SMP itu namanya gulam. Ya, sebelum dewasa. Mungkin 15 tahun mungkin. Bisa 16 tahun juga, ya. Wa an yasarihil asyah, di sebelah kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu banyak orang-orang yang sudah tua, orang sudah sepuh, para syuyukh, orang-orang yang sudah berumur. Faqala lil gulam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada anak kecil tadi. Ditanya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil tadi, atadzanu li an u'tiya haula'i, wahai gulam, apakah engkau mengizinkan aku berikan ini sisa minum ini kepada orang-orang yang ada di kiriku, kepada orang-orang yang lebih tua ini? Kamu izinin enggak? Karena yang berhak minum itu adalah yang sebelah kanan. Itu hak dia. Ini air minum bekas minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-gulam, maka ya, anak itu berkata, lah, tidak. Anak itu enggak ngasih. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, la usiru binasibi minka ahadan, saya tidak akan pernah mengalah dalam hal mengambil keberkahan, mengambil bagianku sedikit pun, saya enggak akan mengalah. Ya. Jadi nangis terseduh-seduh. Siapa semalam yang begitu? Jadi Rasul bertanya begitu. Ya. Kemudian ya, ada salah seorang sahabat yang angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat itu, kenapa engkau nangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis sehingga tangisanmu itu terdengar di telingaku? Tangisannya itu terseduh-seduh lama sekali, seperti orang yang luar biasa kehilangan sesuatu dari diri.
seperti anak kecil ya, yang sangat kehausan. Tangisannya itu membuat kadang-kadang diselingi oleh cekukan karena terseduh-seduh nangis. Maka kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, semalam saya salat qiyamul lail, kemudian sampailah saya pada satu ayat surat At-Taubah ayat 111 yang bunyi ayat itu, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal quran ila akhir ayat, yang artinya sesungguhnya Allah membeli dari orang yang beriman itu minal mu'minina anfusahum, diri mereka dibeli oleh Allah, wa amwalahum, harta mereka juga dibeli oleh Allah. Dengan apa Allah beli? Dengan surga. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam heran, bukankah ini kabar gembira? Allah beli itu ibadahmu, Allah beli sedekahmu, Allah akan bayar semua pengorbananmu di akhirat dengan surga. Solatmu akan dibeli dengan surga, sedekah yang engkau keluarkan akan dibeli dengan surga, jihad yang engkau lakukan Allah akan bayar dia dengan surga. Bukankah Allah, ini kabar gembira ini? Kenapa nangis? Ketika itu sahabat ini, yang juga merupakan orang yang bersama dengan Nabi ketika di gua bersembunyi saat dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy ketika dia berhijrah, dialah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menangis terseduh-seduh membaca ayat yang berbicara tentang Allah akan membeli dengan surga dari orang-orang beriman itu jiwanya, hartanya, dan semua pengorbanannya Allah akan bayar dengan surga. Ya. Tapi kenapa Abu Bakar bersedih? Padahal ini kabar gembira. Itu juga pertanyaan Rasulullah kepada Abu Bakar, kenapa bersedih begitu? Sampai tangisannya terdengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Abu Bakar menjawab, bukankah Allah membeli? Kalau Allah membeli, berarti Allah berhak tidak membeli. Meskipun kita punya salat, kita punya puasa, kita punya zakat, kita punya sedekah, kita punya amal soleh yang banyak, tapi kalau Allah enggak mau beli karena cacat, lalu kepada maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya. Dan terhadap yang demikian itu kenikmatan yang besar yang sudah Allah janjikan kepada kita. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Nah, terhadap yang seperti itu harusnya kita bersemangat, berlomba-lomba, kita kerahkan sumber daya kita ya, agar kita bisa meraih apa yang sudah diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai 25 ini. Para jamaah sekalian rahimakumullah, maka ya tidak boleh bagi kita untuk mendahulukan orang lain kalau dalam ibadah. Sekali lagi, kalau seandainya ya termasuk memperoleh sesuatu yang ada nilai-nilai keberkahannya, bila perlu harus direbut itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang anak kecil itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa minuman dalam wadah, kemudian fasyariba minhu, Rasulullah minum itu minuman itu,
kemudian ada sisa. Kemudian Rasul bertanya kepada anak kecil itu, apakah kamu mengizinkan aku kasih ini yang tua-tua ini? Karena di sebelah kiri Rasul ketika itu adalah orang-orang yang sepuh. Ya, kata anak itu, enggak, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan pernah mendahulukan orang lain dalam hal ini, siapapun itu. Aku tidak akan pernah mendahulukan orang lain, bukan karena airnya, tapi karena keberkahan dari air itu. Kalau cuman karena air, ya, dulu saya pernah cerita, kalau hanya air saja, ya, itu di dalam perang Yarmuk, ya, itu pernah suatu ketika ada salah seorang sahabat yang membawakan, ya, salah seorang entah saudaranya atau sepupunya air dalam perang Yarmuk. Ini ada orang terluka parah, dibawain air dalam kondisi yang luka parah, dikasih sahabat yang luka parah ini. Begitu mau diminum air itu, ya, dia lihat sahabat di sebelahnya, kondisinya mengenaskan juga, terluka parah dan membutuhkan air. Ini kondisi panas, luka parah. Enggak usah luka parah, kita kecapean aja kalau dalam kondisi begitu mesti kita butuh air. Kata orang yang terluka parah yang dibawakan air pertama ini dari kantong kulit, itu dia mengatakan berikan dia saja, dia lebih membutuhkan. Ya. Akhirnya kantong air ini dibawa ke sahabat yang lain yang juga terluka parah. Begitu dia mau minum, dia lihat sahabat lain yang terluka parah juga. Kemudian apa kata sahabat yang kedua ini? Kasih dia saja. Ini 3 orang sahabat terluka parah semua dalam kondisi peperangan yang begitu sengit, di tengah matahari yang begitu terik. Napasnya sudah Senin Kemis, tapi meskipun begitu dia mampu mengatakan kasih sahabat yang lain saja. Kemudian sahabat yang ketiga itu begitu dikasih, ya dia meninggal dunia, belum sempat dia minum air itu. Akhirnya orang yang bawa air ini kembali ke orang yang kedua tadi, sahabat yang kedua tadi. Begitu sampai di situ napasnya terhenti, meninggal dia. Akhirnya dia kembali ke sahabat yang pertama. Begitu sampai di situ sahabat yang pertama dibawakan air juga tadi meninggal. Ketiga orang ini meninggal syahid karena mendahulukan saudaranya. Jadi anak kecil yang tadi tidak mengikhlaskan air untuk orang lain itu karena ada tabarruk, ada keberkahan pada air itu. Nah, keberkahannya itulah yang tidak mau dia berikan ke orang lain, karena itu bekas air minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan perkara airnya. Ya. Maka ya, para jamaah sekalian rahimakumullah, ya, di dalam urusan-urusan akhirat, ya, itu tidak boleh kita kemudian isah. Ya, sebab apa? Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena sesungguhnya para jamaah sekalian, walal akhiratu, dan sesungguhnya akhirat itu khairul laka, akhirat itu lebih baik untukmu. Khairul laka. Jadi tidak boleh kemudian kita menukar urusan akhirat kita dengan menukarkannya dengan kebahagiaan dunia. Tapi yang perlu kita pahami adalah bahwa seseorang itu tetap harus mencari kehidupan dunia.
Karena kewibawaan seorang muslim ya, itu ada pada kemandirian ekonominya. Makanya Imam Ghazali mengatakan zuhud itu bukan gak mau dunia, tapi dia kejar dunia. Dunia itu hanya sampai di tangannya, tidak di hatinya. Sehingga kalau dunia itu lepas, dia biasa saja. Bukan berarti orang muslim itu ya, tidak boleh mengejar dunia. Ini keliru ya. Tapi tidak boleh kemudian akhirat yang begitu mahal dan berharga itu dijual untuk urusan dunia yang murah itu ya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu menegur salah seorang sahabat yang melihat ada anak muda keker badannya, itu giat sekali bekerja untuk urusan dunia. Kemudian ada sahabat yang memandang rendah ya seseorang ini dengan mengatakan seandainya kekuatannya dia gunakan untuk berjihad di jalan Allah, tentu lebih baik baginya. Kemudian Rasulullah SAW menegur orang ini dengan mengatakan kepada orang ini, jangan mengatakan begitu. Sesungguhnya orang yang keluar dari rumahnya ya, untuk mencari harta, untuk menafkahi anak-anak dan istrinya, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Pun seseorang yang keluar dari rumahnya mencari harta untuk menafkahi orang tuanya yang sudah tidak bisa lagi bekerja, dia juga sedang berjihad di jalan Allah. Begitupun seorang anak muda ya, yang tidak punya tanggungan, orang tuanya juga masih kuat, dia belum menikah, enggak punya tanggungan, belum punya anak istri, dia keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah untuk dirinya sendiri dalam rangka menjaga iffahnya, menjaga kemuliaannya agar tidak menjadi peminta-minta, maka dia juga sedang berjihad di jalan Allah. Jadi apapun motif orang yang keluar mencari rezeki, dia keluarkan tenaganya, keringatnya bercucuran untuk mencari rezeki, apakah itu untuk anak istrinya, apakah itu untuk orang tuanya, atau bahkan untuk dirinya sendiri, tetap dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak ada alasan kita tidak produktif. Jadi ayat-ayat yang saya baca tadi itu adalah ayat-ayat yang membandingkan urusan dunia dengan akhirat, agar jangan sampai kita menjual akhirat kita lantaran dunia yang terlalu kita kejar. Tapi mengejar dunia itu bukan tidak boleh. Ya, bagaimana cara kita sekarang mengejar dunia itu agar kita memperoleh sesuatu yang lebih besar di akhirat? Karena bagaimanapun umroh juga butuh dana, haji juga butuh dana, sedekah juga butuh dana. Nah, bagaimana cara kita? Ya, kemudian dunia ini kita kejar agar kita bisa membeli akhirat itu dengan melakukan banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Bukan seorang muslim itu enggak boleh kaya, justru harus kaya. Bagaimana kita mau membangun masjid yang begitu megah ini kalau seandainya orang-orang muslim Karangbayan itu semuanya tidak punya? Enggak bisa kita membangun. Bagaimana kita untuk investasi, untuk pendidikan anak-anak kita ya. Jadi kata Imam Ahmad, orang-orang yang mengatakan itu dengan dalih ya, kalau memang rezeki dia akan datang sendiri ya, apakah saya sujud di masjid, enggak perlu kemana-mana, enggak perlu jualan ke pasar, enggak perlu ke kebun, kalau rezeki datang sendiri. Kata Imam Ahmad apa? Itu adalah orang-orang yang bodoh. Karena Rasul sendiri mengatakan Allah menjadikan rezekiku ada di bawah tumbukan tepung. Ya mungkin sekarang heller itu. Ya.
mesin heller untuk menepung kopi, mengheller. Jadi bagaimana para jamaah sekalian kita mendudukkan urusan dunia dan akhirat ini pada sesuatu yang tepat begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kita harus mencari urusan akhirat kita, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan juga ya kebutuhan kita di dunia. Jangan kita kemudian menjadi orang-orang yang menanggung atau ditanggung hidup kita oleh orang lain. Ini seorang muslim itu tidak baik seperti itu ya. Dia harus ada kemandirian ya, dari sisi ya, kecuali ada 3 kondisi yang boleh orang itu minta-minta. Yang pertama kondisi bangkrut ya, dan ini disaksikan oleh ya 3 orang ya yang betul-betul kenal orang ya. Yang kedua ya materinya habis untuk mendamaikan orang yang sedang bertengkar, jadi dia lupa bekerja karena mendamaikan 2 orang yang musuhan, gak selesai masalahnya. Jadi dia jadi mediator begitu sampai dia lupa bekerja. Nah ini boleh dikasih, gak perlu bekerja, boleh dia minta-minta. Yang ketiga ya karena ya ya, sesuatu hal terjadi, musibah besar gitu ya, sehingga semua miliknya itu entah itu terbakar atau apa, maka dia boleh minta bantuan ya, atau mungkin gempa, banjir dan seterusnya, maka seorang muslim itu boleh dia minta bantuan ya. Dan yang boleh diminta ya itu hanya pada kebutuhan pokoknya ya. Nah ini saja yang bisa saya sampaikan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita bisa menempatkan ya posisi mana kehidupan dunia ya, kita terus bekerja ya untuk urusan dunia kita ya, untuk kebutuhan dunia kita, tapi niat kita harusnya sampai ke akhirat ya. Jangan kita justru bekerja akhirat tapi niat kita dunia. Bagaimana itu? Ya kita sholat ya supaya dipuji sama orang. Mohon maaf, ini karena saya juga politisi begitu ya, keluar masuk masjid itu pas mau pemilihan. Nah ini kan ya dia jual akhiratnya untuk dunianya. Kalau masih pilihan lama nggak ketemu di masjid ya. Kadang-kadang sekarang mohon maaf sekali, orang yang tidak beragama Islam saja itu sudah mulai pakai sorban gitu ya. Nah ini yang saya sebut menjual akhirat dengan urusan dunia. Itu artinya kita sudah dekat itu ya. Nah ini yang dilarang ya, jangan sampai kemudian ya, kita menjual urusan akhirat kita dengan sesuatu yang murah dari urusan dunia. Harusnya kita korbankan dunia untuk akhirat kita. Kita cari dunia sebanyak-banyak, kemudian kita korbankan untuk urusan akhirat kita. Kita berjuang untuk akhirat kita. Nah ini saja para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berlomba-lomba kalau dalam urusan akhirat kita. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru, dan terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.